orang juga kan, nggak ada sejarahnya si Balawi itu berani perang. Kapan, seperti Profesor Mahfud bilang, kapan-kapan Khabib itu perang? Taunya mentang-mentang bikin syair lagu dikiranya mau disamakan sebagai pahlawan. Orang tuh pahlawan tuh mati gitu loh. Hanya gara-gara bela bendera. Kan ada ceritanya. Sekarang-sekarang aja. Kita ini dulu juga madrasah, SD dulu madrasah. Nggak ada namanya foto-foto yang kita tahu Ali Songo, si Abdul Qadir Jalani itu aja foto yang terpajang di dinding itu. Sekarang ada di Usman. Gitu. Gini bang Tin. Kita harus samakan pandangan ya bahwa sejarah itu harus tertulis gitu. Kalau misalkan ada yang ngeklaim Imam Bonjol dan lain-lain, harus ada bukti tertulisnya. Kalau enggak ya berarti enggak. Jangan ikut yang sebelah sana, enggak ada tulisannya berarti enggak ada. Jangan. Kalau sejarah itu kan ilmu harus ada catatannya bang. Benar. Cuman kan mereka itu kan gini loh Kang ya. Pengikut Khabib ini kan menggunakan pendekatan teologi. Tahu nggak teologi? Rumus percaya, yakinin gitu kan. Pokoknya percaya. Makanya kalau sampai sekarang dengar kalau rukun iman itu jadi 7 ya karena itu gitu. Kalau sampai pernah dengar ceramah salah satu di mana itu di YouTube kita dengar rukun iman tuh jadi 7. Ini Almeria jawab gak semua sejarah tertulis ya. Kalau sejarah konteksnya ilmu harus tertulis. Kalau dongeng baru bebas. Kayak misalkan apa Roro Jonggrang itu masuknya dongeng. Kalau Rakyat Pikatan membangun apa Prambanan sebagai tempat peribadatan itu sejarah. Karena ada prasasti yang mengesahkan itu. Ini loh Bang. Kalau kita mau berbicara tentang sejarah loh, iya. Yang benar pun bisa ditolak, apalagi yang nggak ada gitu. Nggak ada. Karena sejarah pasti ada datanya Kang. Iya. Kalaulah misalkan tokoh itu tidak bisa tersebutkan, tersirat secara fisik orangnya, paling tidak itu kan ada arkeologi atau peninggalannya yang bisa kita verifikasi. Iya, gitu loh. Ya kalau kita seperti ya, Kiai Haji Muafik ya sampaikan kebenaran itu ya ilmu ya, terutama tentang ilmu itu akan mencari kebenarannya gitu loh, akan ketemu dia ilmiah itu akan ketemu dengan salah satu ya memang kalau memang dia diadu data itu maka kebenaran itu akan ketemu gitu nah. Kalau memang berbicara tentang ilmiah yang disampaikan oleh Kiai Muafik kemarin gitu di podcastnya Pada Suka itu. Nah, jadi kita ini kan sebenarnya coba menerima ya udahlah nggak sejarah banget lah nggak apa-apa. Yang penting itu kan ada manuskrip, ada catatannya, ada membuat suatu tulisan. Kan aneh bang. Padahal kan itu apa Ubedillah itu kan katanya anak Ahmad bin Isa. Itu kan pasti bisa nulis toh bang, orang zamannya udah zaman bisa nulis, zaman udah ada huruf kok bang. Untuk berkirim surat lah atau apalah, toh kan juga dimanapun yang namanya imam itu kan biasanya sangat dekat dengan pemimpin toh bang. Pasti ada pernah berkunjung dan lain-lain. Terus kedua biasanya harus ada peninggalan arkeologis. Memang itu ditaring kayaknya nggak ada kan, kayak masjid Imam Ubedillah atau apa yang dibangun tahun berapa Masehi gitu. Kalau kayak Wali 9 kan Masjid Demak itu masih ada sampai sekarang, yang sokonya Tatel itu.
Kalau Yang ada, tokoh historis ya. yang ada di sana itu hanya klaim Kang Zaki. Ya itu. Itu beliau adalah ahli Dan apa namanya, nggak begitu juga. Artinya untuk di abad kelima ya, abad kelima, abad keenam, di tahun-tahun itu sudah ada ulama-ulama tarim yang memang direportase oleh para ulama-ulama sejarah. Itu ada keluarga Bani Agdar itu, kemudian yang satunya siapa lagi ya, Pak Fadol dan Ibnu Abil Haib dan seterusnya, itu ditulis oleh para sejarawan. Makanya kalau misalkan beralasan bahwa saat itu peradaban di sana nggak maju gitu, itu alasan bobol, alasan bobol. Masa ya keturunan Raja Persia nggak bisa nulis loh. Nggak mungkin. Mungkin. Plagiatnya ke sana gitu nah guys. Kalau sampai sendiri ngelihatnya gimana itu guys? Bahwa apa benar sih Kiai Imad itu kopas pada Murad Sukri? Saya melihatnya beda itu, Bang. penulis. Artinya begini, untuk argumentasi. Oke, dari sumbernya aja. Sumber yang digunakan oleh pertama dari rujukan atau referensi-referensi yang digunakan oleh Kiai Imad. Itu sangat minim. Kalau yang digunakan oleh Murad Sukri itu sangat minim, cuma ngambil berapa itu? Satu, Umdatut Thalib, kedua Al-Athaiyah Saniyah, kemudian ketiga itu apa namanya? Saya jadi lupa itu, Turfatul Ashab. Cuma dengan dua kitab itu berani untuk membatalkan. Itu satu. Nah, kemudian cara penggalian ini atau istidlalnya gitu ya. Istidlal Metodologinya ya. metodologinya Penelitiannya gitu ya. Pertanyaannya beda ya Gus, Murad Sukri sama Kiai Imad. Beda. Jadi ya kalau siapa namanya Murad Sukri itu menyatakan bahwa ini kan ada leluhur kalian yang namanya Muhammad Sahib Mirbad itu. Coba cari ulama-ulama yang satu zaman, satu masa dengannya, yang memberikan kesaksian, memberikan catatan dan lain sebagainya, yang menunjukkan akan keberadaan tokoh itu dan menunjukkan nasabnya sebagai anak keturunan dari Ahmad bin Isa. Kan beda. Jadi ternyata bukan hanya Ubaidillah aja yang fiktif ya. Muhammad Sahib Mirbad dia fiktif. Oh, berarti Murad Sukri ini penelitiannya ke objek penelitinya si Muhammad Sohib Mirbad ya Gus ya. Objeknya ke situ. Bukan bukan Ubaidillah ya. Oke. Objeknya beda. Kalau Murad Sukri berapa pertanyaan? Yang tadi yang dibahas di YouTube itu. Statementnya atau argumentasinya 3 itu. Oh. Jadi dari kitab Ibnu Inabah, Umdatut Thalib ya namanya, Umdatut Thalib. Nah itu nggak satupun disebutkan siapa dari keturunan Muhammad, bahkan keturunan Muhammad bin Muhammad An-Nakib itu ya, bin Ali Al-Uraidi, yang namanya Alwi, bukan namanya Alwi, yang menurunkan leluhur dari Ba'alawi dan As-Segaf itu. Kemudian menggunakan kitab itu. Sementara untuk Ibnu Inabah sendiri dalam mukadimah kitabnya itu sudah menyampaikan bahwa saya ini mengumpulkan secara keseluruhan tentang leluhur-leluhur dan juga cabang-cabang dari keturunan Rasulullah atau keturunan Sayyidina Ali gitu. Sehingga ketika tidak ada di situ nama-nama dari leluhurnya Ba'alawi, maka itu menunjukkan bahwa mereka nggak memiliki ketersambungan nasab kepada Ahmad bin Isa gitu. Nah sementara untuk Kiai Imad sendiri kan lebih dari itu. Dilihat dari masing-masing generasi, kemudian ke sisi kehijrahan dari Ahmad bin Isa, gelarnya, kemudian masing-masing dari leluhurnya itu kan dicari, kemudian dari nasab dari kitab-kitabnya Ba'alawi sendiri,
kemudian tambahannya DNA. Jadi lebih lengkap, ibaratnya kalau Murad Sukri itu adalah sebagian atau satu poin dari sekian puluh poin yang dimiliki oleh Kiai Imad. Gitu. Tambah Kalau lagi satu dikatakan harusnya Gus. pas, Artefak belum Gus. nggak ada Kang Gondrong. Orang Nggak ada. maksudnya Kiai Imad suruh sama lagi pertanyaannya satu lagi artefak. Gus, Ya Gus seperti Ajis, Nabi Muhammad itu membuktikan Gus. dengan artefak kan pas. Gus, kalaulah nanti persoalan ini mengarah kepada satu kesepakatan untuk dipersidangkan gitu kan ya, persoalan ini, jujur Gus, ini saya bilang, saya orang hukum ya Gus ya, saya mengerti banyak tentang sedikit banyak bagaimana teori hukum itu bekerja. Ada yang namanya petitum Gus, namanya Gus. Petitum itu tuntutan gitu nah. Nah ya, terus terang ya Gus ya. Hujah yang kan petitum itu kan contoh nih Kiai Imad ini kan menggugurkan nasabnya Mbak Alawi ini kan. Nah, didukung oleh data argumen gitu nah. Nah, argumen yang paling banyak yang memang terdata ini guys, argumen sampean gitu. Karena memang ada kitab-kitabnya gitu nah. Jadi didukung dengan petitum yang sampean miliki gitu kan. Ini beres itu sudah si Balawi itu, karena semuanya ini ada ininya lah guys, bukan ngomong doang aja punya sampean ini gitu. Yang saya dengar, yang saya ikutin loh ya guys ya. Jadi mudah-mudahan nanti itu manakala ini masuk ke melangkah kepada keputusan, harus ada kepersidangan, saya yakinin petitum yang punya Pak Gus Ajis ini itu jauh lebih manfaat. Kenapa? Apa yang punya Gus Ajis sampaikan yang hujahkan ini semuanya itu mendukung apa pembatalan apa nasab Balawi yang diutarakan oleh Kiai Imad itu. Semuanya ada gitu.